Kalau saya jadi guru olahraga, kira-kira jadi kayak apa ya sekolahnya? Jadi saya pernah berandai, kayaknya jadi guru olahraga tantangannya sebenarnya banyak ya. Karena banyak sekali guru olahraga yang tidak mencerminkan kata olahraga itu sendiri. Jadi dulu ketika saya masih SMA ya khususnya, guru olahraga saya lihat itu nggak ada yang bugar gitu. Jadi gimana caranya guru olahraga bisa ngajarin kebugaran kalau misalkan dia sendiri nggak bugar. Tapi saya ngerti karena memang kurikulum dari sekolahnya itu agak-agak aneh ya. Kita diajarin cara lempar bola basket, kita diajarin jarak lapangan bola gitu ya, ada berapa meter gitu. Kita diajarin juga aturan-aturan main olahraga bulu tangkis misalkan. Menurut saya hal-hal ini tidak translate ke kehidupan murid-murid yang ada. Jadi mungkin ini adalah beberapa ide yang muncul di kepala saya. Jika saya jadi guru olahraga, kira-kira saya akan lakuin apa ya? By the way, perkenalkan dulu, nama saya Doni Senjaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Yang pertama, jika saya jadi guru olahraga, saya akan jadi guru olahraga yang badannya tidak gendut dan bugar. Mari kita jujur lah, murid itu pasti sulit untuk menghormati guru olahraga yang badannya tidak mencerminkan olahraga. Menjadi guru olahraga dengan badan yang bagus itu bukan soal mau pamer atau flexing ke muridnya. Tapi ini berbicara soal kredibilitas seorang guru olahraga. Dalam dunia pendidikan, seorang murid itu akan lebih mudah untuk mencontoh apa yang dilakukan gurunya ketimbang mendengar apa yang gurunya suruh mereka melakukan. Dalam dunia pendidikan, contoh yang singkat itu akan lebih berefek ketimbang ceramah yang panjang. Ini lucu juga ya, kenapa guru olahraga tuh sukanya ceramah? Ya mungkin karena apa yang mereka ajarin itu memang tidak teoritis ya, jadi mereka juga bingung mau ngajarin apa. Apa yang muridnya lihat setiap hari, itu akan menjadi contoh untuk apa yang mereka akan lakukan di kemudian hari. Anak-anak itu belajar dengan cara meniru ya, bukan mendengar. Ketika seorang guru olahraga itu punya badan yang bugar dan berlatih setiap hari, saya rasa dia sudah menerima pesannya bahwa olahraga dan kebugaran itu penting. Ketika guru olahraga itu terlihat tidak bugar, guru olahraga itu gendut, guru olahraga itu bahkan gak bisa mencontohkan gerakan yang ingin dia ajarin ke muridnya, maka itu juga menjadi pesan bahwa guru tersebut tidak kredibel dan ngapain murid-murid dengerin guru seperti itu. Jadi ilmu psikologis tuh udah cukup menjelaskan hal ini ya, melalui yang namanya social learning theory. Jadi perilaku sehat itu lebih mudah ditiru ketika ditunjukkan oleh figur yang berotoritas. Jadi jika guru olahraga kalian tidak bugar, menurut saya itu adalah sesuatu yang kontraproduktif dan tidak bisa dicontoh gitu guru seperti itu. Yang kedua, jika saya jadi guru olahraga, saya akan memperhatikan nutrisi anak-anak murid saya. Saya juga akan menimbang berat badan mereka secara berkala. Obesitas itu tidak muncul langsung di usia 30-an gitu. Ini adalah suatu kebiasaan yang dibangun dari usia mereka masih kecil, apalagi remaja. Jadi saya tuh akan menekankan sekali edukasi terkait kebiasaan makan yang baik, kebiasaan memilih nutrisi yang baik. Dan menimbang berat badan ini itu cuma perlu 1 menit kok. Kalian tinggal panggil muridnya, lalu kalian suruh dia timbang di atas timbangan gitu ya. Dan kalian catat. Udah selesai. Tapi dengan data ini kita jadi tahu anak ini tuh lagi mengalami pertumbuhan yang baik atau jangan-jangan naik berat badannya karena dia makan terlalu banyak gitu. Jadi data ini itu bisa dipakai untuk kita bereaksi terhadap apa yang murid-murid kita tuh sedang alami. Jadi guru olahraga ini bisa melihat lah tren dari kenaikan berat badan seorang murid atau penurunan berat badan yang terlalu berlebihan. Dan kita bisa mencegah suatu hal yang kurang baik yang mungkin terjadi dari penurunan atau kenaikan berat badan yang terlalu cepat ini. Jadi sains itu udah cukup jelas soal kebiasaan makan sejak remaja. Anak dengan berat badan berlebih itu memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk tetap obesitas ketika dewasa. Jadi jika saya jadi guru olahraga, saya akan memupuk kebiasaan makan yang baik ketika mereka sedang remaja. Biar nanti ketika dewasanya udah gampang dan mereka udah tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik. Yang ketiga, jika saya jadi guru olahraga, maka saya tidak akan mengajari cabang olahraga spesifik, tapi saya akan mengajari fondasi dasar atau modalitas kebugaran itu sendiri. Anak-anak itu belum perlu kok untuk jadi spesialis olahraga basket misalkan, kecuali memang mereka tertarik. Dan itulah fungsinya ekstrakurikuler. Jadi mereka bisa ngembangin skill mereka di sesuatu yang mereka memang suka. Tapi menjadi atlet basket itu bukan sesuatu yang penting dibanding jadi murid yang bugar. Jadi yang anak-anak butuhkan itu adalah massa otot yang bagus, kekuatan yang bagus, fleksibilitas yang oke, endurance atau stamina yang bagus juga. Jadi daripada kita memaksakan mereka untuk belajar, oh ini loh cara mukul atau cara smash bulu tangkis yang bagus. Daripada seperti itu, lebih baik kita kasih mereka fondasinya dulu. Karena modalitas fitness itu akan membuat mereka lebih siap untuk nantinya menggeluti olahraga yang lebih spesifik. Jadi kalau misalkan si murid ini udah sehat dan udah bugar, ketika mereka ingin main basket, mereka itu gak gampang cedera. Mereka juga bisa perform dengan lebih baik. Jadi fungsi dari seorang
guru olahraga itu lebih mirip kayak coach di sini. Jadi ada namanya long term athlete development model. Jadi ini menegaskan bahwa spesialisasi terlalu dini itu justru meningkatkan resiko cedera dan drop out olahraga. Berapa banyak teman kalian yang kalian lihat dulu suka main basket, nanti pas lagi gedenya udah gak suka lagi sama sekali atau bahkan udah gak hobi lagi. Dan berbeda dengan latihan beban. Jika latihan beban ringan, jika diajarkan dengan benar, terbukti aman dan bermanfaat untuk murid-murid. Jadi kita nggak usah percaya lagi sama, oh nanti kalau kita angkat beban akan jadi cebol gitu ya. Nggak, karena udah ada banyak sekali sains yang membuktikan hal ini. Justru ketika kita angkat beban lebih dini, mungkin di saat pubertas itu ya, dengan nutrisi yang baik juga, maka seorang murid atau seorang anak ini akan develop atau berkembang dengan jauh lebih baik. Dan mereka akan udah biasa untuk berlatih di kemudian hari. Yang keempat, jika saya jadi guru olahraga, maka saya akan lebih mementingkan konsistensi dan praktek ketimbang teori. Saya pribadi juga bingung kenapa ada ujian teori di penjaskes atau olahraga itu. Mungkin ya untuk formalitas aja. Tapi pada akhirnya murid-murid juga males, ngapain saya ngafalin panjang lapangan basket gitu ya. Buat apa gitu. Saya bukan mau jadi kontraktor lapangan basket gitu. Jadi menghafal teori olahraga itu tidak pernah membuat seseorang tuh lebih bugar. Nggak pernah. Yang membuat seseorang lebih bugar itu adalah penanaman kebiasaannya. Tubuh itu berubah karena kebiasaan atau karena konsistensi. Jadi yang saya lebih lihat itu bukan jawaban di kertas, tapi lebih ke hasil dari kebugaran mereka itu sendiri. Jadi ada beberapa hal praktikal yang mungkin saya lakuin. Yang pertama, saya lihat tren berat badan mereka gimana. Yang kedua, saya meminta mereka untuk logging. Apakah mereka aktif dalam keseharian mereka. Jadi mereka bisa rekam, mereka bisa report dan dikumpulin dan akan saya nilai. Dan penilaian ini tentu bukan sesuatu yang saklek ya. Tergantung dari kalian lihat juga orangnya itu memang dari awalnya aktif atau enggak. Ya at least ketika mereka konsisten, semakin konsisten maka saya akan kasih nilai yang lebih bagus. Jadi pendekatan ini itu juga saya lihat berdasarkan sains. Jadi intervensi berbasis kebiasaan itu terbukti jauh lebih efektif. Meningkatkan aktivitas fisik ketimbang sekedar edukasi teori aja. Jadi edukasi teori itu penting, tapi ada yang lebih penting gitu. Jadi guru olahraga itu jangan jadi penguji teori hafalan murid-murid, tapi guru olahraga itu harusnya menjadi pemecah masalah si murid terkait dari kebugarannya. Dan yang kelima, jika saya jadi guru olahraga, saya akan mendesak sekolah itu untuk membangun sarana kebugaran. Karena akan sulit untuk kita memaksa murid daftar ke gym gitu. Lebih baik saya sediain dan mereka biar latihan secara konsisten di tempat yang saya sudah sediakan. Jadi fasilitas kebugaran itu bukan suatu kemewahan, tapi itu adalah suatu fasilitas. Dengan adanya fasilitas yang nggak usah terlalu mewah, sederhana, dan ada orang yang memperhatikan, saya rasa murid-murid itu akan jadi jauh lebih nyaman ya untuk mereka mulai latihan. Ya tentu jika kita sudah membangun gym harus di-maintain juga ya. Mungkin ini akan sedikit mengeluarkan biaya. Tapi saya yakin dengan adanya fasilitas ini, para sekolah juga bisa kok untuk menaikkan mungkin iuran mereka. Tapi sekali lagi ini tergantung banget ya. Dengan sekolah menginvestasikan hal ini kepada muridnya, yaitu adalah pusat kebugaran dan juga edukasinya, saya yakin murid-murid ini akan jadi jauh lebih bugar dan Indonesia itu pasti akan jauh lebih sehat dengan adanya kurikulum seperti ini. Pada akhir kata ini hanyalah sebuah gagasan karena saya tahu jadi guru itu sulit sekali dan mungkin ada beberapa hal yang lebih sulit dilakukan. Contohnya misalkan ketika kita logging muridnya gitu ya semuanya di sekolah-sekolah yang mungkin muridnya jumlahnya banyak. Tapi at least kita bisa lihat bahwa gagasan ini sebenarnya mungkin loh untuk dilakukan jika dilakukan dengan manajemen yang benar. Dan saya yakin jika misalkan sekolah menerapkan hal ini, murid-muridnya semua pasti akan lebih sehat dan kita bisa mengurangi masalah muskuloskeletal, masalah obesitas yang mungkin terjadi di kedepannya. Akhir kata saya Doni Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.